Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin syaikina mukarram Syekh Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhnya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Tepatapan Suraya, Kejembaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, ahli dakwah mujahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Dorikoh Qadiriyah wan Naqsiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, dengan sampai buat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya dari sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tepat dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan keredaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insabillah hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh busukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat melindungi diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menginap dalam hati saudara kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaiknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, baikkan sehat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lembah lembut, yang akan memberi keinsapan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba kita rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh dan acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan.
Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Dengan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terhadap agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya dengan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andika tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah dan jenawi, namun penduduknya dan atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamlah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir, batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cagur bagur. Tiada lain amalan kita, thariqah qaduni nafsabanya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjadi segala kejahatan zahir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dijelaskan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Pada malam surahnya 13 Februari 1996, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan bertanda Haji Ahmad Syaibul Wafaq Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Untayan mutiara, jangan membenci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepada Allah. Ila hadrat Sayyidina Mukarram Syekh Ahmad Syaibul Wafaq Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.